Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya juga bugar agar bisa mengikuti kegiatan Health Talk hari ini. Tentunya dengan saya sendiri sebagai moderator yaitu Dr. Robi Fernata. Health Talk hari ini akan membahas tentang diabetes mellitus dengan temanya kenali, cegah, dan kendalikan. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Nindengah Ariyanti Dewi, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Robi. Baiklah, sahabat semua, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Dan saya tidak lupa mengingatkan, untuk sahabat Rumah Sakit Jantung Bina Waluya yang ingin bertanya, boleh nanti isi di kolom komen Q&A untuk pertanyaannya ya. Baiklah, untuk persingkat waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Dr. Dewi. Baik, terima kasih Dr. Robi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada sahabat Bina Waluya. Pada hari ini, yaitu pada tanggal 18 April, bertepatan dengan Hari Diabetes Nasional, sehingga tema Health Talk kita nggak jauh-jauh dari diabetes mellitus. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang diabetes mellitus, kenali, cegah, dan kendalikan. Mungkin sahabat Jantung Bina Waluya di sini sudah nggak asing lagi dengan diabetes mellitus, tapi mungkin ada yang belum paham benar tentang apa itu diabetes mellitus dan apa penyebabnya. Kemudian ada yang bertanya atau ada yang berpikir lagi tentang siapa saja sih yang bisa terkena diabetes. Lalu kemudian ada lagi dalam benaknya, penyakit keturunan nggak sih diabetes ini? Lalu ada lagi yang bertanya, hal apa saja yang meningkatkan resiko diabetes mellitus? Kemudian bagaimana sih gejala orang dengan diabetes? Bagaimana pengobatannya? Dan kalau seandainya belum terkena diabetes, biar nggak terkena, bagaimana pencegahannya? Nah, jadi sahabat Bina Waluya, jangan keluar exit dulu dari Zoom ini karena kita akan bicarakan masing-masing item. Yang pertama adalah pengertian dan penyebab diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang sering kita kenal dengan nama kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Jadi, orang dengan diabetes ini kadar gula di dalam darahnya di atas normal. Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darahnya tidak dapat dimetabolisme. Jadi, insulin ini adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh suatu organ yang disebut dengan organ pankreas, dan lebih spesifiknya adalah sel beta pankreas. Apabila sel beta pankreasnya mengalami kerusakan, maka produksi dari hormon insulin tentu saja akan berkurang atau tidak sensitif, sehingga menyebabkan terjadinya metabolisme gula di dalam darah tidak abnormal dan mengakibatkan diabetes mellitus. Next. Nah, ini dia adalah organ di mana yang kita sebut sebagai pankreas yang menghasilkan insulin. Apabila mengalami kerusakan, maka produksi dari insulin akan mengalami penurunan atau tidak sensitif sehingga mengakibatkan gula di dalam darah menjadi di atas normal atau berlebihan. Bagaimana diabetes kalau dipandang di dunia? Ternyata diabetes ini menjadi ancaman kesehatan bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena berdasarkan International Diabetes Federation, kalau kita mapping di seluruh benua, jadi semua meramalkan terjadinya peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2045. Baik itu benua Eropa, Southeast Asia, Western Pacific, Middle East dan North Africa, Afrika, dan Amerika, semuanya melaporkan ramalan terjadinya peningkatan di tahun 2045. Berbeda halnya misalnya seperti pandemi COVID kemarin, yaitu suatu penyakit akut yang ternyata setelah dipelajari, setelah ditemukan vaksinnya,
Kemudian COVID itu mereda. Tetapi bagaimana dengan diabetes? Ternyata diabetes makin hari, makin tahun, bukannya malah menurun, tetapi diperkirakan akan meningkat. Dan bagaimana diabetes mellitus di Indonesia? Jadi ini saya ambil berdasarkan Riskesdas tahun 2017 dan 2013, agak lama, tetapi di 2 tahun ini memiliki pola yang hampir sama, yaitu pada tahun 2017, di mana diperkirakan orang dengan diabetes itu sekitar 5%. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata yang terdiagnosis hanya seperempatnya saja. Begitu juga pada tahun 2013. Angka diabetes agak sedikit meningkat di 6, bla 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 persen, tetapi ternyata yang terdiagnosis hanya sepertiganya dan yang tidak terdiagnosis adalah masih cukup banyak, yaitu 2/3. Lalu apa artinya? Artinya adalah kemungkinan orang yang dengan diabetes kemudian diantar oleh sanak saudaranya, mungkin saja orang yang mengantar itu juga mengidap diabetes. Karena dia tidak ada keluhan dan tidak tahu, maka tidak terdiagnosis. Dan dalam keadaan real case yang sebenarnya, saya seringkali mendapati banyak konsulan dari sejawat dokter jantung, dokter saraf pada saat pasien-pasien masuk ke rumah sakit dengan misalnya serangan jantung atau dengan stroke, ternyata dengan diabetes yang baru saja terdiagnosis. Kalau saatnya kita tilik lebih jauh, rasanya tidak mungkin diabetesnya itu baru. Kemungkinan memang diabetesnya sudah terjadi lama, tetapi baru diketahui karena baru bergejala dan baru datang ke rumah sakit. Dampaknya apa? Dampaknya adalah apabila diabetes itu bisa diketahui lebih awal, maka perburukannya dapat dicegah dan komplikasinya juga dapat dicegah. Sehingga penting sekali untuk setidaknya kita medical check up dan kita lebih waspada terhadap diri sendiri. Next. Ya, kemudian bagaimana posisi Indonesia di dunia? Jadi berdasarkan International Diabetes Federation tahun 2019, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi, yaitu berada pada urutan ke-7. Di atasnya ada Cina, India, Amerika Serikat, Pakistan, Brasil, Meksiko. Dan kemudian setelah kita mengetahui apa diabetes, kemudian bagaimana diabetes di dunia dan masa mendatang, kemudian gambaran diabetes di Indonesia, sekarang kita ingin mengetahui diabetes dan penyakit lainnya. Saya ambil lagi penyakit COVID yang memang baru kita lalui pandemi beberapa tahun yang lalu. Selama 3 tahun kita menjalani COVID, ternyata diabetes itu yang terbanyak untuk kasus positif nomor 2 setelah hipertensi. Begitu pula untuk kasus meninggal. Jadi pasien dengan COVID-19 yang diabetes itu terbanyak kedua meninggal setelah hipertensi. Jadi apa artinya? Artinya adalah pasien-pasien dengan suatu penyakit akut baru yang ada diabetesnya, apabila gula darahnya tidak terkontrol dengan baik akan menyebabkan proses penyembuhan yang lama, kemudian adanya komplikasi, sehingga penting sekali kita untuk mengkontrol gula darah kita. Dan apabila terjadi penyakit akut, maka tidak terjadi komplikasi dan tidak terjadi proses penyembuhan yang lama. Setelah itu kemudian kita menuju klasifikasi diabetes. Jadi diabetes itu dapat dibagi berdasarkan etiologinya. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini diabetes yang sangat jarang terjadi. Angka kejadiannya sekitar kurang lebih 10%. Biasanya seringkali terdiagnosis pada saat usia anak-anak. Jadi hal tersebut disebabkan oleh karena kerusakan, memang sejak kecil pankreasnya sudah mengalami kerusakan. Tadi sebelumnya sudah kita singgung bahwa pankreas ini merupakan suatu organ yang berfungsi untuk memproduksi insulin. Jadi apabila rusak, maka insulin tidak dapat diproduksi dan terjadi gangguan gula darah, metabolisme gula darah, sehingga terapinya adalah sudah mutlak menggunakan insulin. Kemudian yang kedua adalah diabetes tipe 2.
Jadi diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang paling banyak ditemukan. Angka kejadiannya sekitar 90% terjadi pada usia dewasa. Diabetes ini pada tipe 2 ini lebih sering oleh karena pengaruh lifestyle atau pola hidup. Kemudian yang ketiga ada diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain ini adalah diabetes yang disebabkan oleh karena suatu penyakit tertentu seperti tumor, infeksi, dan obat-obatan. Serta yang terakhir adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini diabetes yang terjadi khusus pada ibu-ibu hamil. Faktor resiko diabetes. Jadi apa saja sih resiko yang menyebabkan lebih cepat terkena diabetes? 1. Orang dengan kegemukan. Kemudian 2. Kebiasaan yang tidak aktif. Yang ketiga, turunan pertama dari orang tua dengan diabetes, misalnya punya ibu atau bapak, atau dua-duanya orang tua kita diabetes, itu akan meningkatkan resiko diabetes. Kemudian selanjutnya ada riwayat melahirkan dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4.000 gram atau riwayat diabetes gestasional. Selanjutnya ada hipertensi. Kemudian selanjutnya ada kolesterol, baik HDL yang kurang dari 35 dan trigliserid yang lebih dari 250. Selanjutnya ada suatu keadaan yang disebut dengan prediabetes. Prediabetes ini adalah kondisi di mana belum diabetes tetapi sudah ada gangguan baik gula darah puasa maupun gula darah setelah makan. Dan kemudian adanya riwayat penyakit jantung. Next. Tetapi faktor risiko ini kalau seandainya kita buat garis besar itu ternyata dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah. Jadi faktor risiko yang tidak bisa diubah itu faktor risiko yang merupakan suratan takdir. Yang pertama usia. Jadi kita tidak bisa mengendalikan usia. Semakin bertambahnya usia atau semakin tua akan dapat meningkatkan resiko diabetes, terutama bagi seseorang yang kebiasaannya sebelumnya pada saat muda makan, minum yang manis-manis sehingga akhirnya pankreasnya itu bekerja berat di saat usia muda dan akhirnya pada saat tua kelelahan. Dan pada saat tua kelelahan akhirnya capek dan nggak bisa menghasilkan insulin, akhirnya diabetes. Kemudian ada riwayat keturunan, seperti yang saya sampaikan tadi, ada riwayat keturunan dari ibu atau bapak atau bahkan keduanya, itu akan meningkatkan resiko diabetes mellitus. Kemudian adanya riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus. Setelah itu ada riwayat melahirkan dengan berat badan lebih dari 4 kilo atau riwayat melahirkan dengan berat badan bayi kurang dari 2,5 kilo, itu juga meningkatkan resiko diabetes. Nah, faktor resiko kedua yaitu faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko inilah yang kita modifikasi dengan baik. Apa saja? 1. Berat badan. Ternyata berat badan dengan kegemukan dengan indeks massa tubuh yang lebih dari 23 dan kemudian lingkar perut untuk pria lebih dari 90 dan perempuan lebih dari 80 itu meningkatkan resiko diabetes. Kemudian adanya kurang aktivitas fisik. Di zaman sekarang, memang di era sekarang itu kita sangat dimudahkan, jadi tinggal duduk, makanan langsung datang, tinggal duduk, pesanan kita semuanya datang, dan kurang aktivitas fisik ini ternyata meningkatkan resiko diabetes mellitus. Kemudian adanya dyslipidemia. Jadi bagi sahabat Bina Waluya yang rajin melakukan medical check up, jangan lupa nih dilihat faktor lipid atau profil lipidnya bagaimana. Kalau seandainya kolesterol HDL-nya kurang dari 35 dan trigliseridnya lebih dari 250, segera konsultasikan ke dokter untuk mengurangi resiko diabetes mellitus. Kemudian adanya riwayat penyakit jantung. Jadi orang dengan penyakit jantung, hipertensi, itu memang harus kontrol rutin karena sangat beresiko untuk penyakit diabetes mellitus. Dan kemudian faktor resiko lainnya ada diet atau pola makanan kita yang tidak seimbang, yang tinggi gula, tinggi garam, yang membuat organ pankreas kita bekerja berat, ini tentu saja beresiko untuk diabetes mellitus. Nah,
Bagaimana diagnosis diabetes mellitus itu ditegakkan? Jadi, diagnosis ditegakkan dengan melalui pemeriksaan laboratorium glukosa. Adapun pemeriksaan glukosanya adalah yang pertama, pemeriksaan glukosa darah puasa lebih dari 126. Glukosa darah puasa di sini kurang lebih 8 jam. Atau pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah makan itu angkanya di atas 200. Atau pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 dengan keluhan klasik. Pemeriksaan gula darah sewaktu ini maksudnya adalah random, acak. Entah itu puasa, entah itu habis makan 1 jam, entah itu habis makan 30 menit. Dicek ternyata lebih dari 200 disertai dengan keluhan klasik. Keluhan klasik itu seperti misalnya sering haus, terus kemudian sering kencing, kemudian sering lapar, merasa lapar, tetapi berat badan menurun yang tidak dapat dijelaskan beserta dengan pengecekan gula darah random atau acak 200 itu sudah bisa ditegakkan sebagai diabetes. Dan kemudian yang terakhir itu ada pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5 itu sudah bisa kita diagnosis sebagai diabetes mellitus. Ya, ini adalah keluhan klasik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada lagi keluhan lain yang tidak klasik tapi cukup sering terjadi nih pada pasien-pasien diabetes seperti badan lemas, mudah lelah, kesemutan, gatal, mata kabur. Namun mesti ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium seperti yang saya sampaikan satu persatu tadi. Lalu, bagaimana pencegahan diabetes? Nah, bagi orang yang tidak diabetes, maka lakukanlah gaya hidup sehat untuk melakukan pencegahan diabetes. Terdiri dari 1, cek gula darah secara teratur, terutama orang dengan faktor resiko yang tidak bisa diubah. Sehingga itu kalau seandainya pasien atau orang dengan usia yang 40 tahun ke atas, kita sarankan untuk medical check up. Apalagi kalau memiliki faktor resiko, misalnya faktor resiko keturunan, kita anjurkan untuk cek gula darah secara teratur. Minimal 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk mengetahui. Kadang-kadang orang tidak ada keluhan apapun, tetapi ternyata sudah ada perubahan laboratorium dan itu bisa kita monitor dari cek gula secara teratur. Kemudian yang kedua, tentu saja dengan konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Jadi hindari makanan yang mengandung banyak gula, lemak, minyak, dan garam yang tentu saja hal ini dapat menyebabkan organ pankreas kita kerja berlebihan. Kalau seandainya dia kerja berlebihan maka akan cepat nanti capeknya. Kalau cepat capeknya kemudian cepat failure atau cepat mengalami kegagalan sehingga insulin yang diproduksi akan berkurang, tentu saja akhirnya dapat mengakibatkan diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, menjaga berat badan ideal, dan yang keempat adalah dengan berolahraga secara teratur. Nah, setelah pencegahan, kita lakukan bagaimana tata laksana diabetes. Sebenarnya tata laksana diabetes ini cukup simpel, hampir sama dengan pencegahan. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah terapi nutrisi medis, yang ketiga adalah latihan fisik, yang keempat adalah terapi farmakologis atau obat yang kita kenal dengan 4 pilar utama, ditambah dengan keempat langkah ini disempurnakan dengan pemantauan gula darah. Jadi memang kita sarankan untuk pasien-pasien diabetes sebaiknya memiliki alat untuk mengontrol gula darahnya di rumah secara mandiri. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, edukasi. Langkah ini bertujuan untuk promosi hidup sehat sebagai bagian dari upaya, misalnya untuk orang yang diabetes, upaya untuk pencegahan komplikasi diabetes dan mencapai kualitas hidup yang baik. Sedangkan bagi yang belum diabetes, pengetahuan ini sifatnya bertujuan untuk melakukan pencegahan. Tidak hanya diabetes, jadi penyakit apapun kita memang wajib untuk mengetahui atau punya pengetahuan tentang penyakit tersebut. Karena apabila kita punya pengetahuan, kita bisa mengelola penyakit tersebut.
Dan edukasi ini meliputi semua langkah penata laksanaan diabetes, dimulai dari hal yang sederhana dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penyandang diabetes. Yang kedua, terapi nutrisi medis. Kenapa saya sebut terapi nutrisi medis? Jadi masalah terapi ini bukan melulu hanya obat-obatan, bukan melulu suntikan, tetapi nutrisi medis dalam diabetes itu juga merupakan terapi. Sehingga seringkali kita butuh tim dokter, butuh spesialistik seperti dokter ahli gizi, karena nutrisi medis ini sangat penting. Dalam real case, kebanyakan pasien datang kontrol ke saya, kemudian melaporkan, "Dok, ini kenapa ya? Hasil gula darah saya nggak pernah bagus, padahal saya sudah rajin, misalnya sudah teratur minum obat, sudah rajin untuk menyuntik." Nah, yang nutrisi medis ini bagaimana? Apakah memang sudah bagus? Apakah memang sudah sesuai? Sebenarnya perlu ahli gizi atau dokter ahli gizi untuk mengintervensi, tetapi mungkin lebih singkatnya dan lebih sederhana kita sebut dengan 3J, yaitu prinsipnya 3J. Yang pertama, jadwal. Jadi usahakan jadwal makan kita teratur, baik makan pagi, makan siang, makan malam, itu diusahakan teratur. Apabila sudah teratur, maka pola gula darah juga akan teratur. Sedangkan apabila tidak teratur, maka lonjakan gula darah juga mengikuti tidak teratur. Dan kemudian yang kedua, jenis. Jenisnya harus beragam, harus mengandung sumber karbohidrat, harus mengandung protein, lemak tidak jenuh, vitamin, nutrien penting dan cukup serat. Jangan jenisnya hanya sejenis aja, misalnya makan pagi dengan mie kuah, terus kemudian makan siangnya mie goreng, terus kemudian makan malamnya mie seduh. Jadi itu sama-sama karbohidrat yang tidak beragam sehingga tidak baik. Kemudian jumlah juga harus sesuai dengan kandungan kalori dan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh per individu. Misalnya, ketika berkonsultasi dengan dokter, ya disarankan untuk makan seperti buah-buahan, seperti sayuran. Jangan juga buah-buahannya dalam porsi yang banyak, karena apapun, walaupun misalnya dalam buah itu gulanya sedikit, tetapi kalau tidak sesuai dengan kandungan kalorinya itu cukup banyak sehingga akumulasi gula juga akan terjadi. Selanjutnya, latihan fisik ini dianjurkan yaitu olahraga rutin 3 sampai dengan 5 hari seminggu sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Dan olahraga ini bertujuan untuk menjaga kebugaran, menurunkan berat badan, dan memperbaiki sensitivitas insulin. Latihan jasmani yang dianjurkan adalah latihan fisik, aerobik, intensitas sedang seperti jalan cepat, jogging, dan bersepeda santai. Namun hendaknya pada penderita diabetes apabila akan melakukan olahraga disarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan fisik karena akan berisiko untuk menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Olahraga ini sangat baik untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi gula di dalam darah itu akan dimasukkan ke otot sehingga pada saat olahraga rentan sekali terjadi hipoglikemi. Untuk mencegah itu sebaiknya sebelum olahraga lebih baik melakukan pengecekan gula darah terlebih dahulu. Kemudian yang keempat. Jadi yang keempat ini adalah terapi farmakologis, obat oral, dan suntikan. Jadi memang kita kenal untuk diabetes itu adalah ada 2 obat, yaitu obat yang diminum atau kita sebut pil dan obat suntikan. Nah, obat-obat ini akan berbeda-beda pasien satu dengan pasien lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhannya, sehingga lebih baik dikonsultasikan dengan dokter terkait obat yang diberikan, serta patuhi jadwal dan tata cara minum obatnya. Kemudian pemantauan gula darah. Jadi yang nggak kalah pentingnya adalah pemantauan gula darah mandiri. Pemantauan gula darah mandiri ini kita anjurkan karena sangat bermanfaat. Apa saja manfaatnya? Jadi dapat memantau kadar gula darah setiap saat. Jadi kita tahu nih sekarang kadar gula darah kita apakah normal, apakah terlalu tinggi, atau jangan-jangan terlalu rendah. Kemudian
kita dapat menentukan makanan mana yang baik atau buruk bagi tubuh. Misalnya habis makan pagi, makan paginya misalnya makan pisang goreng sama teh manis, lalu habis itu kita ngecek gula darah. Ternyata gula darahnya 300. Wah, habis itu berarti kita tahu nih, berarti pisang goreng sama teh manis itu nggak bagus karena meningkatkan gula darah yang sangat tinggi. Terus kemudian hemat biaya, waktu, dan tenaga. Jadi kita nggak setiap waktu ke rumah sakit untuk ngecek gula darah karena bisa ngecek gula darah di rumah sendiri. Kemudian selanjutnya, ya, siapa saja sih orang yang perlu melakukan pemantauan gula darah mandiri ini? Jadi, penyandang diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang menjalani pengobatan suntik insulin itu diwajibkan untuk melakukan pemantauan gula darah mandiri karena seringkali beresiko terjadinya penurunan gula darah yang kita sebut dengan hipoglikemi. Kemudian pasien diabetes dengan kondisi tertentu seperti misalnya wanita yang merencanakan kehamilan atau wanita hamil yang memiliki risiko hipoglikemi. Dan penyandang diabetes dengan penyakit penyerta seperti penyakit jantung koroner serta penyandang diabetes dengan usia tua. Kemudian, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemantauan gula darah mandiri? Sebenarnya tidak ada ketentuan waktu yang tepat untuk melakukan PGDM. Tapi umumnya pengecekan ini dianjurkan pada saat gula darah sebelum makan. Jadi pada saat baru bangun tidur. Karena baru bangun tidur itu kita sudah lama tidak makan dan berapa sih basic gula darahnya atau berapa sih gula darah puasanya. Dan kemudian 2 jam setelah makan serta menjelang tidur. Menjelang tidur terutama kita khususkan bagi pasien-pasien dengan usia tua. Pasien-pasien usia tua kita cekkan gula darah menjelang tidur. Misalnya kalau seandainya gula darahnya di bawah 100, itu berarti rentan untuk terjadinya hipoglikemi atau gula darah turun. Jangan sampai nanti pasien selama tidur kemudian bangun tidak sadar oleh karena penurunan gula darah. Sehingga itu bisa kita pantau gula darahnya menjelang tidur. Kemudian jika gula darah penderita itu sulit dikendalikan, maka dianjurkanlah PGDM ini dilakukan rutin. Tetapi kalau gula darahnya terkontrol dengan baik dan konsisten, maka pemantauan gula darah ini bisa dilakukan misalnya setiap seminggu sekali. Nah, bagaimana sih cara melakukan pemantauan gula darah? Ada 3 tahapnya, yaitu 3C. Cek, catat, dan kemudian cocokkan. Nggak bisa satu-satu, misalnya ngecek aja, cek hari ini, misalnya cek jam 7 nih, gula darahnya 300, didiamin aja, nggak dicatat, nggak bisa. Karena kita nggak bisa mengingat kan. Kalau seandainya dicek, lalu dicatat, jadi kita bisa tahu, kemarin 300 pada waktu pagi, kemarin 200 waktu siang. Kemudian kita catat. Setelah kita catat, lalu nggak dikelola, nggak diapa-apakan, juga nggak akan berarti. Nah, setelah dicatat, pada saat waktu atau jadwal konsultasi kita cocokkan ke dokter. Kita diskusikan ke dokter, ini penyebabnya kenapa gula darah kita tinggi pada saat itu? Kemungkinan karena loading makanan yang terlalu banyak. Atau, ternyata dosis obatnya belum tepat sehingga perlu kita naikkan. Nah, itulah pentingnya pemantauan gula darah. Jadi hanya nggak ngecek saja, nggak hanya catat saja, tapi cek, catat, cocokkan, konsultasikan ke dokter Anda pada saat rutin kontrol. Nah, selanjutnya komplikasi. Jadi, mungkin sahabat Bina Waluya sering mendengar kalau diabetes mellitus itu adalah mother of disease. Jadi induknya beberapa penyakit. Ada itu gangguan pada mata yang kita sebut dengan retinopati diabetik. Ada kerusakan ginjal yang kita sebut sebagai nefropati diabetik. Ada kerusakan saraf kita sebut neuropati diabetik. Masalah kaki dan kulit sering kali itu terjadi. Misalnya luka pada kaki, luka yang susah menyembuh, dan penyakit kardiovaskular. Lalu, bagaimana penanganannya? Next. Nah, penanganannya dengan kendali diabetes. Kendali diabetes itu terdiri 3, yaitu kendalikan glukosanya, kendalikan penyakit penyerta, dan kelola komplikasi. Yang pertama, kendali glukosa.
kendali glukosa itu sama dengan 4 pilar tadi, ya ini kurang edukasi atau pengetahuan. Jadi ada diet, gaya hidup sehat, kemudian ada aktivitas jasmani atau olahraga, kemudian ada obat-obatan atau insulin. Nah, kemudian kendali penyakit penyerta, karena seringkali pasien diabetes itu nggak cuman tunggal penyakit diabetes aja, tetapi biasanya orang dengan diabetes itu punya penyakit penyerta lainnya, seperti masalah kolesterol, seperti hipertensi, seperti obesitas, seperti penyakit jantung koroner. Jadi dalam mengelola diabetes ini nggak bisa cuma diabetes aja yang diobatin atau penyakit penyertanya saja yang diobatin. Jadi memang harus simultan sama-sama, baik itu penyakit diabetesnya beserta dengan penyakit penyertanya. Kemudian kelola komplikasinya. Segeralah berkonsultasi dengan dokter terkait, seperti misalnya apabila sudah terjadi retinopati atau gangguan mata, segera ke dokter spesialis mata. Kemudian nefropati, segera ke dokter penyakit dalam, subspesialistik ginjal. Neuropati, segera ke dokter saraf, dan komplikasi lainnya sesuai dengan dokter terkait. Nah, kemudian sampai pada ringkasan. Kurang lebihnya diabetes mellitus atau seringkali kita sebut lebih terkenal dengan nama penyakit gula atau kencing manis adalah penyakit di mana terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, diabetes tipe 1, itu diabetes yang paling sedikit jumlahnya, terjadi pada usia anak. Diabetes tipe 2 yang paling sering terjadi yaitu pada usia dewasa yang berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup. Diabetes tipe lain yaitu diabetes yang disebabkan oleh karena penyakit tertentu seperti misalnya tumor, infeksi, dan bahkan obat-obatan. Diabetes gestasional yaitu diabetes yang terjadi pada wanita kehamilan. Faktor risiko diabetes secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak bisa diubah dan faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang tidak bisa diubah seperti misalnya usia, kemudian keturunan, diabetes kehamilan, kemudian berat badan bayi lahir di atas 4.000 atau kurang dari 2,5 kilo. Dan sebisa mungkin kita memodifikasi faktor risiko yang bisa diubah seperti berat badan, aktivitas fisik, profil lipid, kolesterol, kemudian adanya penyakit jantung, penyakit hipertensi, serta diet sehat yang seimbang dikelola. Lalu diagnosis diabetes itu ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium gula darah atau HbA1c, atau kombinasi pemeriksaan laboratorium dengan tanda atau keluhan klasik. Pencegahannya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat yang terdiri dari pengecekan gula darah secara teratur meskipun belum diabetes. Kemudian yang kedua, makanan yang sehat. Yang ketiga, upaya penurunan berat badan atau menjaga berat badan normal. Dan yang keempat adalah aktivitas fisik. Tata laksana diabetes itu terdiri dari 4 pilar, yaitu edukasi, terapi nutrisi, latihan fisik, terapi farmakologis, dan disempurnakan dengan pemantauan gula darah mandiri secara berkala. Dan tata laksana lainnya itu dengan kendali diabetes, terdiri dari 3 poin, yaitu kendalikan glukosanya, kendalikan penyakit penyertanya, dan kelola komplikasi. Mudah-mudahan sahabat Bina Waluya yang mungkin salah satunya ada yang penyandang diabetes setelah melihat pemaparan saya ini tidak membenci diabetes, tapi bagaimana menemukan jalan untuk mencintainya atau hidup dengan diabetes.